Karena ada kasus yang rame kan kemarin. Betul, yang mana nih banyak nih? Yang Ebel kan gila. Jangan tiba-tiba lu ngajakin orang, oh ya kita ketemu ya, kita ngobrol ya, gue pengen kenal lebih dalam tentang lu, tiba-tiba langsung bro gue punya kesempatan bisnis kan langsung kayak lu ngajakin gue ngopi itu mau kenalan, mau networking atau mau jualan sih? Pertama kita harus paham dulu bahwa networking itu belum tentu dan tidak selamanya adalah masalah bisnis. Jangan sampai karena kita fokusnya mungkin ke uang, akhirnya kita enggak menghargai diri kita. Ya anggapannya jangan kayak lagi malakin orang kan, datang pertama kayak lu sini. You bisnis apa? You bisnis apa? Ayo tinggal di Puri, you di mana? Sama kalau mau networking jangan pelit sih, lu budgetin lah sebulan berapa gitu. Ini penting ya. Ada yang baru hari ini. Apa ini? Hadirin sekalian, ada yang baru hari ini kan lihat. Kacamatanya bagus. Itu dia. Oke, saya kasih tau fakta tentang kacamata ini. Kacamata ini adalah pemberian dari Marco. 2 minggu yang lalu sebelum dia nikah, dia pakai kacamata ini. Terus gue bilang, kacamata lu keren banget. Gitu. Terus dia langsung bilang, Om, minggu depan. Ini berkaitan dengan topik hari ini. Iya, dia nggak ngomong apapun, pokoknya minggu depan. Bukan karena lu mana kacamatanya, tentunya nggak gitu dong. Itu tadi. Tapi dia bilang, minggu depan. Tapi gimana kan nggak ketemu nih. Nggak. Setelah itu tiba-tiba tadi gue iseng kan. Mana kacamata gue? Nih langsung. Wah. Cocok, bagus. Itu namanya networking, bro. Terbangun. Saya langsung pingin, gue pengen podcast dulu. Langsung masuk. Coba bawa apa ya? Tolong dipikirin ya. Anda bawa Semua apa buat minggu saya? depan bawa apa? Siomay nanti. Anda Kayak tawar. yang gini-gini kita udah coret dari list. Makanya networking itu orang harus belajar. Tahu banyak. Iya. Kalau Anda, saya mau bilang Anda bawa apa enggak? Anda makan di rumah saya. Om Ded mau kasih saya apa? Tapi kita bicara tentang networking lah sekarang kayak intinya. Apakah networking itu penting udah pasti. Karena ada kasus yang rame kan kemarin. Betul, yang mana nih banyak nih. Gimana Bil? Yang mana kemarin? Yang Ebel kan gila. Iya, Ebel Cobra maksudnya kan. Iya. Itu nggak ada MDM itu. Enggak. Nah, pertanyaannya adalah apakah melakukan networking dengan menghalalkan segala cara itu wajar atau tidak, bahkan penting apa tidak? Langsung berat ya. Penting apa tidak gitu. Networking menghalalkan Segala cara. Sedangkan kita tahu yang namanya bisnis, sukses dan sebagainya, salah satu lini paling penting adalah membuka networking. Iya. Gitu. Nah, silakan saya ngelempar pertanyaan. Langsung mikir. Sulit ya. berat ini. Menurut gue sih habis kasih kacamatanya ke Om Ded sih harus sih ya. Harus ya. Soalnya menghalalkan segala cara tuh. Wah, segala ini menurut gue kata yang bisa luas ya sebenarnya. Iya. Hampir segala. Mungkin ada misalnya kalau asusila pasti kita nggak. Iya. Nggak gitu ya. Oke, jadi kita ngomong di batas wajar lah ya. Sebenarnya wajar juga nggak, Pak. Kalau tiba-tiba kita kan nggak perlu harus bayarin orang ini. Betul. Tapi mungkin di batas mungkin ini kalau gue bilang di batas spiritual, agama dan hukum. Betul. Ya, kalau malah kan segala cara beliin minuman keras masih boleh, tapi beliin ganja. Secara hukum ada tuh. Kalau lagi di Bangkok, boleh. Pengalaman kalian dong. Saya suka dengar cerita dari sahabat saya. Dari saya. Tapi pertanyaan gini, mungkin gua lu balikin ya. Iya. Tapi mungkin gua tanya gini. Jadi mungkin lebih enak nih ngomongnya. Kenapa lu kemarin pada saat gua nanya kacamatanya bagus, terus lu langsung beliin gua? Nah, faktor-faktor apa itu? Kan bisa karena Anda berpikir bahwa saya tidak punya uang untuk beli. Wah, enggak. Atau Anda berpikir mungkin saya lebih tua, atau mungkin Anda pikir bahwa Om Ded, udah gua mau ngasih satu Om Ded, atau Anda pikir apapun itu faktornya apa kok? Karena ini kita harus belajar nih. Real case. Langsung jebakan Batman nih langsung di depan orangnya langsung. Gak apa-apa kita kebuka kan. Tujuan Anda apa? Fair-fairan aja. Fair-fairan. Menurut gue sih
untuk memperdalam hubungan sih. Karena menurut gua jadi punya connection, dan yang namanya hubungan itu kan adalah hubungan reciprocal. Jadi kayak you give something, you take something. Sesimpel itu. Jadi ada sesuatu yang berikan, ada sesuatu yang kita dapatkan juga gitu. Mau dapatnya apa ya urusan nanti gitu. Tapi yang penting ketika kita melihat ada kesempatan masuk. Ya, At least dapat perhatian. Ya, betul. Karena jadi itu bahan, jadi bahan, betul. Jadi bahan. Karena gue juga setuju. Maksudnya gini, kita ngasih orang-orang di jalan duit gitu, minta-minta atau apa segala. Kan banyak orang bilang, oh kita ngasih mah harus ikhlas gitu ya. Menurut gue bukan ikhlas. Apa tuh? Karena kalau kita mau ngasih nih, tiba-tiba mobil kita jalan nggak jadi ngasih, kita kepikiran bos. Nggak damai. Oke. Berarti kan ketika kita ngasih, kita juga dapat sesuatu. Dapat sesuatu ya. Hatinya mungkin tenang. Pikirannya enak. Iya, kan? Anda dulu lah ya. Langsung. Nih biasanya. Langsung. Dari sisi Menghalalkan segala cara, menurut saya pribadi enggak. Udah pasti itu. Kayaknya Februari Udah pasti ini versus berdua. Marco itu Tidak. selalu Udah tidak pasti. setuju ya di tiap episode ya. Gak apa-apa. Karena bagiku pribadi gini, kalau segala cara takutnya gini, apapun dilakuin, meskipun udah tahu ya ada batas-batas tertentu ya, kayak norma agama, etika dan lain sebagainya macamnya. Cuman kalau emang ternyata terlalu berpikir ke arah sana, takutnya ini malah merugikan orang itu. Gitu. Cuman hanya untuk mengambil sebuah keuntungan semata, tapi nggak win-win. Nah, kalau aku pribadi lebih tepatnya gini, aku lebih setuju bahwa offering value before expecting return. Ngasih value lebih tepatnya kayak apa yang dia lagi butuh. Misalnya dia lagi dalam bisnis, ya kita bisa kenalin dia dengan orang lain. Oke? Bukan sesuatu yang katakanlah menyogok dalam tanda kutip. Gitu. tapi value kan juga ketika dia ngasih gue kacamata itu kan value juga. Definisinya value tuh gimana nih? Apakah yang Marco lakukan salah berarti? No, enggak. Ini batas normal, Om. Atau yang terima yang salah. Saya lebih nggak tahu diri. Saya lebih menggunakan kesempatan. Ya, ini batas normal. Tapi lebih tepatnya gini, masing-masing orang itu kan punya pakem yang berbeda-beda ya. Ada orang yang oke lah, yang penting gue dapat. Oke. Tapi nyebrang nih, pinggir jurang nih, hajar, gaspol, kanan banget. Nah itu yang enggak menurut aku pribadi. Tapi selama konteksnya sehat, selama konteksnya positif, seperti Marco tadi, aman Om. Cari yang konteksnya nggak sehat contoh. Contoh nggak sehat. Oke deh, kita pengen yang namanya. Tapi ini balik lagi ya, harus sesuaikan dengan orangnya juga. Kalau misalnya aku diajak meetingnya itu, ternyata dalam sebuah tempat yang aku nggak nyaman. Dalam tanda kutip misalnya plus, Oke. gelap, remang. Nah kayaknya itu nggak sesuai dengan aku. Ini studio remang. Tapi beda konteks sama. Ini lagi kerja. Itu nggak lagi kerja. Jangan diajak kerja kamu yang nggak mikir kerja. Gini. Menurut Kelly gimana Kelly? Langsung kita tolong. Nanti berdua deh. teman. Kalau menurut aku hubungan yang sehat itu memang transaksional. Jadi memang win-win. Jadi misalnya nih aku kasih suatu value. Let's say misalnya aku bantuin Marco atau Marco seperti tadi kasih kacamata ke Om Ded. Mungkin sekarang Marco belum expect Om Ded untuk langsung kasih value sesuatu in return sekarang. Tapi mungkin bisa jadi dengan menjaga hubungan, mungkin nanti suatu hari mungkin Om Ded bisa memberikan suatu value kepada Marco. Karena ya gimana ya, kalau misalnya kita terus memberi kepada orang dan orang itu nggak memberikan apapun ke kita atau kita nggak dapet value apapun, dan itu nggak harus barang, nggak harus sama bahkan, kita bakal ngerasa oh kok kayaknya nggak seimbang ya. Iya. Jadi segala sesuatu harus timbal balik gitu menurut. Lihat timbal balik, meskipun nggak harus misalnya aku kasih sesuatu sekarang nih ke Kobili, terus besok Kobili bales kasih sesuatu lagi ke aku. Berarti jawabannya nggak boleh menghalalkan segala cara atau Nggak boleh. Menurut Nggak aku kita memberikan, tapi mungkin dengan batas kita setulusnya memberikan apa yang kita nggak langsung expect sesuatu in return. Ya coba ya. Bill Theo. Menurut gue ada satu hal lagi yang menarik kita bahas nih, yaitu kesempatan. Kesempatan untuk networking dalam apapun itu ya. Karena contohnya gini, kalau tiba-tiba Marco bawain gue punya kacamata buat lu. Mungkin bisa jadi gitu loh. Iya. Siapa lu gitu? Ngapain lu? Lu ngasih gue Kacamata gue jelek ya menurut Iya kan, orang bisa gitu kan. Mama dibeliin parfum, gila lu beli gue parfum. Tapi ketika ada orang,
parfum lu enak nih. Gua ada. Gue jual. Wah, iya, jual. Nggak networking. Itu gue, iya. Itu MLM jualan. Kalau gitu berarti nge-prospek. Iya. Mungkin kayak ngelihat kesempatan nggak sih? Ketika orangnya butuh sesuatu atau tertarik pada sesuatu, masuk. Oh berarti hitungnya saling support Opportunity. dan saling memberi gitu Iya, ya. opportunity. Nah itu sebetulnya kan cara kreatif. Konteksnya misalnya kalau kita tarik ke menghalalkan segala cara, masuk dong. Menghalalkan segala cara itu kan kayak ketika kita ngelihat ada kesempatan, oh kita masuk, berarti kita mencoba menghalalkan kesempatan itu gitu. Iya. Untuk ambil Iya. keuntungan. Ya Betul makanya definisi segala cara nih agak Bias. bias. Karena gini Om, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Gue kan pernah join di satu insurance gitu. Atau misalnya industri insurance, MLM tuh gue udah nyobain semua lah. Ya namanya dulu kan kita mencoba peruntungan. Iya. Ya kan? Terus ada kesempatan apa yang nggak punya modal, nggak pakai modal. Salah satunya asuransi sama MLM. Dan memang kan bisnisnya itu kan berhubungan banget sama networking. Benar. Dan pada waktu itu gue pribadi tuh masih muda. Koneksi lagi sedikit-sedikitnya. Kalau nggak temen ya siapa? Teman pun kalau di prospek malah menjauh kan. Yes. Akhirnya yang diajarkan adalah yang tadi, quote unquote, menghalalkan segala cara bagaimana supaya kita bisa dapat network yang memang sebelumnya kita tidak kenal. Kalau dulu diajarin itu kayak ditanya orang yang kita kenal sedikit banyak, sedikit. Berarti lebih banyak orang yang kita nggak kenal dong. Iya. Berarti prospek kalian adalah yang tidak kalian kenal. Nah, jadi kayak pada waktu itu gue nggak tahu ya sebutannya brainwash atau apa, tapi menurut gue itu jadi inspirasi gue pada waktu itu. Akhirnya gue jadi orang yang berani dan akhirnya bisa tuh kayak lagi seminar atau misalnya lagi di kereta ngobrol sama orang, kenalan. Nah cuman memang ada hal-hal tertentu yang orang bisa Dan bisa nolak juga orang kan. Iya betul, tapi ada cara yang elegan dan ada cara yang menurut gue pribadi pun meskipun gue di industrinya, gue pun ilfeel kalau misalkan dideketin kayak gitu. Pakai kacamata itu yang rekaman tuh elegan gak yang itu? Itu tidak elegan kayaknya. Nah itu lebih ke goblok sih. Lebih ke goblok aja. Ya kan kayak gitu sebetulnya. Itu kan menghalalkan segala cara juga. Iya. Tapi kita datang ke tertarik, event. makanya kan ada penelitian di Harvard kan ya, instrumental networking. Intinya kalau kita lagi mau kayak tadi gitu, mau ngasih seseorang atau mau deketin seseorang, tapi kita terang-terangan, kelihatan banget terang-terangannya, ilfeel orang. Iya itu. Tapi kalau kita masuknya halus, nah enak tuh. Orang bahkan tidak tahu kalau ini lagi networking. Bisa kayak itu, gitu yes. kan. Nah menurut gua adalah batasan-batasan itu yang sebetulnya orang tuh harus tahu, punya common sense menurut gua. Bener-bener. Iya. Jangan tiba-tiba lu ngajakin orang, oh ya kita ketemu ya, kita ngobrol ya, gua pengen kenal lebih dalam tentang lu, tiba-tiba langsung di menit pertama langsung gua mau bukain dulu zaman dulu nggak ada tab, flip chart gue namanya dulu. Langsung gue buka, bro, gue punya kesempatan bisnis kan langsung kayak, lu ngajakin gue ngopi itu mau kenalan, mau networking atau mau jualan sih, mau rebut value dari gue sih gitu. Iya, gue mulai nangkap nih nuansanya nih ya. Menghalalkan segala cara bukan berarti lu harus lakuin semua cara itu untuk ngejar itu orang. Anggapannya. Tetap kita masih punya kamus, kapan harus ngelakuin ini, kapan kita harus ngelakuin yang itu. Dan kita kenal dulu. Kita profiling yang kita deketin itu orangnya modelan seperti apa. Nah ini yang Marco ngomong yang gue biasa lakuin nih. Jadi urutannya gue balik dikit. Tadi kan menghalalkan segala cara. Kalau gue itu selalu melakukan segala cara yang halal. Versi gue. Ini halalnya tiap orang beda-beda nih termsnya ya. Kayak contoh waktu itu balik lagi ya, orang yang merintis itu kan yang paling susah adalah nggak punya backingan. Kita nggak punya nama besar orang tua, saudara, siapapun. Otomatis networking jadi penting banget buat kita. Karena kita bukan siapa-siapa ya. Ada suatu ketika gue lagi ke Surabaya sama Billy gitu ya. Akhirnya diajak networking lah sama satu pengusaha besar gitu. Nah, networking di tempat yang mungkin tidak biasa dan bertentangan dengan value gue. Akhirnya jalan yang gue ambil adalah kalau gue stay di sana, ini gue nggak cerita detail ya. Tapi kalau gue stay di sana, pasti gue harus ikut ke arah sana. Nggak mungkin gue bisa stay di sana tapi tidak ikut ke arah sana. Nggak asik tuh. Nggak asik lah. Ya kayak hari gini masa lu. Nggak asik lu orangnya lu. Iya. Akhirnya jalan yang gue ambil adalah sama Billy, kita pura-pura ke toilet, terus kita pulang, kita kabur. Nah terus gimana tuh kan orangnya loh kok hilang gitu. Nah dalam artian gini, ketika gue mau melakukan segala cara yang halal versi gue udah tahu value gue apa, yang align buat gue apa, dan gue udah siap bayar harga
Jadi hilang pun nggak apa-apa. Ketika itu memang hilang tapi tidak sesuai value gue. Hmm. Karena gue belajar ternyata kita semakin besar gitu ya, punya nama, semakin hebat, semakin apapun lah dilihat capable gitu ya, semakin punya market, semakin punya value. Orang yang mandang kita nih juga nyari yang value-nya align sama mereka. Nah sebenarnya kalau lu value-nya memang worth untuk itu, mungkin mereka juga oke, mungkin gua nggak bisa nih ngajak dia begini, tapi gua tetap butuh lu gitu kan. Iya. Iya, masuk akal, masuk akal. Tapi setidaknya punya backbone dari awal. Kalau enggak, wah Iya. bingung banget asli. Tapi kalian pernah saya bawa ke klub saya kok happy? Tempat private itu. Kan private. Enak makanannya. Enak itu makanannya. Iya, enak makanannya. Dia suka deh. Suka Om. Beda tempatnya. Beda. Kondisinya juga beda lah. Iya, Itu kan iya. kita makan makanan. Ya, emang biasanya makan apa? Di sana makan makanan. Anda biasanya makan apa? Ya kan pemenuhan Apa? kebutuhan orang. Kebetulan di sana saya jarang makan. Oh, iya. Makanannya. Ya tapi itu kayak waktu teman-teman gue ajak ke tempat gue itu kan ada satu tempat private gitu ya. Nah itu mungkin salah satu contoh tempat networking yang menurut gue elegan berada di tengah-tengah. Iya. Ya. Gitu. Karena kalau kita mau sajikan apa bisa. Mau misalnya lu minum minuman keras bisa kita sajikan gitu. Tapi kalau gue lihat orangnya, oh, ini kayaknya dia nggak minum nih, atau nggak neko-neko, tempatnya pun enak gitu, Iya. makanannya pun enak gitu. Iya. Tapi kalau langsung, yuk kesini, wah lagi dugem dia sama cewek-cewek kan. Jadi memaksakan values orang Jadi jadi memaksakan. values kita gitu. Benar, Iya. benar. Dan kalau kita sendiri nggak tahu apa yang kita punya, values apa yang kita bawa, networking itu bisa menurut gue ya membuat kita hilang identitas. Misal, itu dari orang susah ya bilang ngerintis. Ketemu orang kaya tuh kalau kita nggak sadar value kita, apa yang bisa kita collab segala macam, kita langsung, ih ketemu orang kaya nih, ketemu konglomerat nih gitu. Padahal kalau ketemu pun berapa banyak sih ketemu konglomerat bisa jadi proyek? Iya. Atau kita di sini dia di sini. Iya. Mungkin kita ketemu yang di sininya malah mungkin jadi proyek. Mending ketemu bosnya langsung. Tapi kadang ketemu bosnya langsung orang bisa jadi apa? Bosnya nggak ngurusin bisnis ya? Bisa jadi apa? Iya. Bosnya nggak ngurusin bisnis. Jadi ini spektrumnya luas. Dan Luas aku mau banget. nambahin sedikit mungkin ya. Jangan sampai karena kita fokusnya mungkin ke uang, seperti yang tadi Bro Theo bilang. Oh orangnya kaya banget nih, konglo banget nih. Akhirnya kita nggak menghargai diri kita bahwa oke, kita punya value juga sih sebenarnya sih. Sehingga kita akhirnya ujung-ujungnya ikut ke dia gitu. Padahal yang tadinya kita A bisa jadi B karena tujuannya adalah uang. Nah, kalau saya percaya begini, ketika kita pengen networking, kan kita perlu ngerti nih orangnya ini sefrekuensi apa enggak, value-nya sama atau tidak, dan sebagainya macamnya. Kalau emang tidak, jangan sampai nanti jadi bumerang. Oke. Malah kita yang di-influence sama dia. Oke. Tapi gue punya pertanyaan nih. Ini kan mungkin menurut gue mau nge-ground semuanya. Ya. Misalnya yang nonton video ini adalah karyawan, maksudnya mereka yang baru starting, intinya masih di awal banget lah ya, apapun karirnya itu. Nah, gimana caranya nih mereka bisa network kalau misalnya mereka kerjanya setiap hari ya, at the same place, at the same time, Kantor gitu tiap hari. kantor setiap hari, dan value apa yang network bisa bawa ke mereka sebenarnya gitu. Gue bisa jawab tuh. Pertama, kita harus paham dulu bahwa networking itu, tadi jawabin Willy, networking itu belum tentu dan tidak selamanya adalah masalah bisnis. Gitu dulu. Contoh paling sederhana, gue suka membangun networking dengan dokter. Gitu. Misalnya kalau gue ke dokter, terus I being very nice, terus gue bilang, wah lu thank you banget ya, keren banget, gini. Terus gue boleh minta teleponnya apa enggak? Gitu. Kalau misalnya Anda bukan saya kan, Anda juga bisa begitu ke dokter gini, terus balik lagi. Gue pernah punya teman yang ke dokter sembuh, terus dia balik lagi. Beneran. Cuman to say thank you, gue sembuh. Wow. Gitu. Tapi what happened is, terus dokternya ngasih nomor telepon. Nah endingnya ketika anaknya sakit atau apa sakit, dia bisa cecetan kira-kira Pasti. Nah itu kan juga Jadi punya akses. jadi punya akses ke dokter. Anda bisa networking ke contohnya ke satpam depan komplek. Iya betul. Itu berguna loh. Itu berguna loh. Sangat, Iya kan? Sangat berguna. Ada apa-apa bisa dikasih tahu. Yes. Pulang malam bisa dibukain pagar. Jadi bisa networking itu ke siapapun. Dan bahkan Anda bisa networking ke orang-orang yang setara dengan Anda. Setuju. Kayak misalnya karyawan kantor, tadi menjawab karyawan kantor. Mungkin Anda bisa networking dengan
baik dengan semua orang yang ada di sana. Iya. Di kantor gue sering banget ada pegawai gue yang tiba-tiba beli makanan, beli somai gitu, banyak dibagi-bagiin, terus gantian mereka gitu contohnya. Sering begitu gitu. Nah, mungkin menurut gue gini, kenapa itu penting? Karena nih kita duduk bareng nih, kita anggap aja bahwa kita pendidikan sama, kita anggap aja bahwa kita kerjaan sama, kerja di satu perusahaan yang sama. Iya. Nasib setahun ke depan belum tentu sama. Betul. Agree. Tiba-tiba lu punya bisnis meledak dan sebagainya, kalau gua nggak pernah baik sama dia, kayaknya dia nggak inget gue deh. Ini kan yang kejadian sama gue langsung juga. Gue tuh bisnis bareng sama Theo itu simply karena networking. Jadi kan gue sama Theo nih buat konteks ya, ketemu tuh kita 2011 ya Teh. Itu pun di kampus, kita beda jurusan, tapi kita di satu kelompok yang sama karena dulu ada maba baru. Ospek gitu lah ya. Kita satu kelompok. Paling ketemu cuma 3 hari, cuma dekat kan. Setelah itu kuliah 4 tahun, udah basa-basi aja kayak ketemu di kantin, "Weh bro, yuk kapan kita ke roti bakar?" "Ya udah nanti." Nggak kejadian tuh 4 tahun. Kejadian. Sampai lulus, sampai gue bisnis sendiri, dia bisnis sendiri. Terus kebetulan waktu itu gue punya gereja tuh jauh di Mangga 2. Terus gue inget, ada kayaknya gue punya temen di Mangga Besar. Gue keinget Theo nih, keinget dia. Kayaknya sayang nih kalau gue dari BSD ke Mangga 2 doang gereja, terus pulang gue nggak ngisi waktu nih. Biasa anak-anak muda ambis gitu. Padahal kan. untuk Tuhan ya itu ya. Nanya aja. Gitu. Ada kata malas untuk itu kan boleh bertanya saya, ya dong. Kalau Boleh itu dong. kan udah dong, untuk Tuhan udah 2 jam Oh kan. iya, nanya Ini dong. dons nih, kalau networking ini dons. Iya, nanya doang. Saya pulang deh. Nah gitu, terus akhirnya gue kontak lah Theo. Teh, ngopi yuk. Di Mall CP waktu itu. Ngopi, ngobrol-ngobrol. Kecap, nanya tentang hidupnya. Nanya balik. Akhirnya kita punya kesamaan waktu itu. Satu, kita punya bisnis sama-sama di event organizer. Pada waktu itu beda company kita. Terus kedua, kita punya minat yang sama. Waktu itu investment belum se-hype sekarang. Tapi kita sama-sama dulu into sama investment. Waktu itu konteksnya di saham. Akhirnya mulai hari itu kita kayak, kalau ada seminar-seminar saham, bareng-bareng yuk. Keliling kita tuh, seminar-seminar. Bahkan gue bikin event seminar diikut, support. Akhirnya lama-lama jadi deket, kepikiran, bikin deh bisnis bareng yuk. Dan siapa yang tahu, si Theo sekarang followersnya dia 1 juta. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Followersnya dulu 200 kali. 200 Serius? doang ya. 200 ribu nggak 200 doang. kali. Iya kan kita? Iya bener. 200, ratusan lah. Iya. Akhirnya bisnis bareng, jalan-jalan, bikin another business, jadi influencer. Dan itu tidak akan terjadi kalau lu tidak ada pendekatan, Betul. friendship, Iya. ketulusan dan sebagainya. Bahkan hai di ketemu aja tuh Iya. sebuah Atau awal networking. langsung gue punya kesempatan bisnis. Nah ini makanya sebenarnya Di blok gua. gue seneng nih kalau ngomong, maksudnya kata networking itu sebenarnya sesimpel kita ganti berteman aja nggak sih? Setuju. Berteman itu kan kalau kita dulu namanya temenan, kita setiap kali temenan kan nggak langsung mikir gue bisa dapat apa ya? Iya. Gue kira-kira bisa langsung untung apa ya? Gitu. Iya. Tapi temenan aja. Setidaknya gue tahu lu lagi ngapain, lu bisnisnya apa, lu tahu gue lagi gimana. Iya. Dan mungkin menurut gue yang paling penting dalam networking atau mungkin berteman itu adalah kita itu ada di top of mind orang itu atau enggak. Iya. Gue selalu kalau gue lagi ngisi talk show, gue selalu nanya, coba sekarang misalnya teman-teman semuanya nih, audiens ya, dikasih modal 500 juta gitu ya. Terus bayangin 2 orang yang kalian mau ajak bisnis. Begitu ada 2 nama di sini, itu adalah orang yang berhasil networking sama kalian. Ya. Masuk top of mind kalian. Kenapa? Ada peluang, ada modal, 2 nama itu masuk dan kalian mau ajak. Berarti minimal ya orang itu bisa kerja, bisa dipercaya, atau enggak kalian punya relasi yang baik sama dia. Iya, betul. Benar-benar. Oke, this makes sense. Ya intinya kalau begitu ya dengan siapapun kita nggak bisa beda-bedain karena kita nggak pernah tahu ke depannya gimana. Menghalalkan Iya. segala cara itu juga ada batas-batasnya. Melihat kesempatan masuk juga, kesempatan itu nggak boleh dibuang gitu ya. Tapi kalau dari gua simpulkan tadi terakhir dari Theo, mungkin gua keingat kata-katanya siapa ya? Kang Ebet Kadarusman kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya di bawah komennya. Dia pernah mengatakan bahwa memang sangat baik untuk jadi orang penting, tapi sangat penting untuk jadi orang baik. Wih, dalam. Bagus ini, bagus. Iya. Kalau kita jadi orang baik, networking akan terjadi dengan Gila. Ini kacamata bisa bikin tambah bijak kayaknya. dan harus komunikasi Iya. harus baik. Iya. Ya, Iya. kalau komunikasinya udah jelek ya, wah
tahu lah apa yang terjadi. Iya. Dan kalau networking harus bisa atur duit ya. Atur duit. Kalau Iya. kemarin kita networking terus mau bikin bisnis bareng nggak bisa atur duit, nggak ada duitnya gimana? Om? Nggak Dan ada. harus punya value. Anjay. Dan yang paling penting adalah harus mau sapa orang lebih dulu. Ya, Ya, jangan Boleh, lupa. boleh. Kalau Santai gua, santai. Boleh. Jangan dibantai dulu. Santai. Udah enak. Boleh. Tadi udah enak ya. Udah enak. Iya. Nggak gayung ya terakhir. Ini improvement lah. Benar. Improvement. Dan juga Nggak marah lah. Iya. Menurut aku kalau kita mau dapat networking yang mungkin tulus dan berkualitas, kita cari di tempat-tempat yang se-value dengan kita. Misalnya kita hobi ke gym, mungkin kita bisa cari teman-teman nge-gym. Atau misalnya kita hobi baca buku, kita cari teman-teman yang suka baca buku. Tapi begini, kalau kadang-kadang kesempatan bukan dapat dari yang value sama. Nah itu baru Baru ngomong. Nah, Bareng. Mau jodoh nih. iya baru ngomong. Karena tadi Marco bilang gimana caranya karyawan bisa dapat network kalau misalnya dia kerja melulu, bisa mulai dari hobinya Ya, dulu. I guess that's a good start Iya. kali ya. Iya. Oh, oke, kalau menjawab Iya. itu ya. Iya. Oke. Tapi kayak menurut gue tetap kita yang gue tangkap ya, kita kacamatanya kita buka selebar mungkin. Oh iya, Gitu. benar-benar. Dan yang tadi Willy bilang, sapa duluan. Benar-benar. Dan kita ya anggapannya jangan kayak lagi malakin orang kan, datang pertama kayak lu sini sini sini. Iya. You bisnis apa? You bisnis apa? I tinggal di Puri, you di mana? Sama kalau mau networking jangan pelit sih, lu budgetin lah sebulan Oh, berapa gitu. iya. Ah, ini penting, ini penting. Benar. Bener. Berani ngajak orang minimal Traktir orang lah. Iya. Iya. Starbucks Gitu. 80.000 lah. Berapapun harganya, gua rasa Iya, betul, betul. Yes. Gue tahu nih kacamata murah, gue tahu kok. Bener, 180.000. Tapi value-nya bukan itu. Yang penting gesturnya. Yang penting ada linknya. Itu postur hatinya Ini ya. bisa taruh di bawah sini. Thank you semuanya. Bye. Oke, Thank you, bye, bye, bye. bye.